Sahabat, tentunya akan terasa tidak percaya kalau Hamas yang sekarang ini digadang-gadang dan dibanggakan oleh banyak orang sebagai pembela Palestina, ternyata tidak seagama dengan kita dan bahkan dikatakan suka membuat kerusuhan ketika kehabisan biaya karena untuk mendapat simpatisan negara-negara di sekitarnya. Dan apakah ini semua fakta ataukah fitnah? Maka kita akan bahas di dalam video ini. Silahkan sahabat tonton video ini hingga akhir agar mendapat penjelasan yang lebih baik insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat yang muliakan Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini. Semoga sahabat semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, begitupun dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Di bulan awal tahun baru ini, apakah sahabat masih saja kuat untuk mengingat dan mendukung perjuangan saudara seiman kita yang ada di Palestina? Ataukah mungkin sudah mulai merasa bosan nih, karena perjuangan ini seperti tidak ada habisnya? Atau mungkin juga sebagian kita sudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang tidak suka terhadap saudara kita yang ada di sana. Maka saya berharap kepada Anda semuanya, kepada sahabat semuanya, untuk tetap kuat dan istiqomah dalam membela terhadap perjuangan mereka, hingga mereka, para rakyat Palestina, mendapat apa yang mereka dambakan, yaitu kemerdekaan di negara mereka sendiri. Sahabat yang mulia, maka belum tentu seseorang yang terlihat berilmu, seseorang yang ucapannya diikuti oleh banyak umat, mereka bisa memahami sebuah perjuangan. Apalagi ketika rujukan mereka tersebut salah, tentu saja ucapannya akan menjadi fitnahan-fitnahan yang tidak pantas. Maka salah satunya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh seorang ustadz dalam video yang akan saya putarkan ini, sahabat. Menurut saya, dia tidak bisa memahami para pejuang di Palestina. Tidak hanya itu saja, bahkan dia membuat fitnahan-fitnahan sebagai berikut di dalam videonya. Kemudian, kewajiban penguasa kaum muslimin adalah bertanggung jawab untuk menumpas kezoliman siapapun, tidak boleh, maka tentu adalah dengan cara diplomasi. Dan kita lihat pejuang-pejuang Palestina, khususnya Hamas ini, kalau kita lihat dia hanya parsial saja, tidak teratur. Setelah terjadi kekacauan dia diam, kemudian mengut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat Hamas ini, apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia miskin masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah, ya, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sivil. Ya. Padahal mereka bukanlah ya semua pejuangnya, dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana, ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu, makanya pimpinan-pimpinan negara Arab itu hanya membela rakyat hak sivil, ya, dan juga pemerintah resminya Palestina. Tidak ada dengan Hamas, karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kelompok Ikhwan Muslimin dan juga kebanyakan berakidah Syiah Rafidhah. Dan mereka nyatakan, bahkan salah satu dari wakil pimpinan Hamas ini namanya Kamal Khatib menyatakan, kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Qudus dari orang penjajahan Israel, tapi kami berpikir bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram dan kota Mekah dan kota Madinah, katanya, dari penjajahan Ibnu Saud. Ini jadi pola pikir mereka demikian, dan mereka memuja-muja, banyak buktinya di media di YouTube ataupun di Twitter, di share baru-baru ini, dan termasuk di Twitter saya juga ada saya share beberapa keterangan-keterangan ini dari bahan-bahan ini, menjelaskan hal itu, bagaimana mereka sebenarnya tidak mengusir Israel itu sebetulnya, ya, tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia, mendapat bantuan, dan lebih banyak demikian. Dan mereka tidak berada di tempat, mereka berada di luar negara Palestina, seperti hidup di Qatar sebagainya. Yang menderita adalah rakyat sivil. Nah, ini itu tadi adalah pendapat oleh seorang ustadz salafi bernama Ustadz Ali Musri mengenai Hamas. Sebagaimana kita dengar tadi, dia telah menyebutkan beberapa poin ucapan yang saya rasa perlu dikoreksi kembali, sahabat. Dan insya Allah akan kita beri jawaban dari beberapa ucapannya
yaitu diantaranya ialah ia menyebut bahwa kewajiban penguasa kaum muslimin bertanggung jawab sepenuhnya untuk menumpas kezaliman dengan cara diplomatis, dan itu tidak dilakukan oleh Hamas yang katanya hanya sebuah kelompok kecil yang tidak beratur dan suka memungut bantuan atau meminta bantuan dengan membuat kerusuhan ketika mereka kehabisan biaya. Astagfirullahaladzim. Maka jawaban kita adalah, sekarang bisakah Anda tunjukkan kepada kami penguasa muslimin yang dapat meredam para penjajah Palestina? Sudah banyak negara-negara besar mencoba memprotes keras atas tindakan Zionis yang dilakukan pada Palestina, seperti Turki, Arab Saudi, dan negara-negara yang lainnya. Dan bahkan tidak hanya pemimpin muslim saja yang meminta atas jalan diplomatis, tetapi sama sekali tidak dipedulikan oleh PBB. Karena kita tahu, sahabat, pimpinan PBB adalah Amerika dan Israel adalah boneka Amerika yang sengaja untuk mengobrak-abrik negara-negara di Timur Tengah. Jadi kalau Ustaz Salafi ini berharap para pejuang ini berjuang dengan jalan diplomatis, itu mustahil terjadi. Bagaimana bisa dianggap, sahabat? Negara-negara besar Islam saja tidak digubris, apalagi hanya satu kelompok kecil. Oleh karenanya, satu kelompok yang kecil ini membuat perlawanan untuk mengusir penjajah di negeri mereka sendiri, yaitu di Palestina. Kemudian jika dikatakan mereka suka membuat gaduh dengan serangan mereka pada bulan Ramadan, karena menurut Ustadz ini Hamas kekurangan biaya, maka apakah Anda tidak lebih berhati-hati dengan ucapan Anda? Coba Anda bayangkan kalau misalkan Anda sebagai orang Palestina yang kemudian para Zionis ini selalu menduduki negara Anda dan selalu membuat kerusuhan, selalu membuat kerusakan setiap harinya. Kemudian ada warganya yang dianiaya, melarang warga Palestina untuk sholat di masjid mereka sendiri, yaitu Masjidil Aqsa. Maka orang yang punya hati nurani pun akan bergerak untuk membuat perlawanan, karena tidak tahan tentunya atas perlakuan mereka kepada orang-orang yang ada di negaranya. Dan yang terakhir mengenai tuduhan Ustadz Salafi terhadap Hamas yang dikatakan berakidah Syiah Rafidhah, maka semoga keterangan dari seorang syekh atau ustadz dari Timur Tengah yang ada di video ini bisa memahamkan kita semua dan menjadi bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Musri ini. Hamas hiya min asy-sya'b al-Filistini. Hamas itu adalah bagian dari rakyat Palestina. Wa aqidatuha al-Islam. Dan akidahnya itu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, wa manhajuha manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan manhaj madhabnya itu seperti kita, kebanyakan orang Indonesia itu madhab Syafi'i. Wa hiya la tattabi' li ay madhhab syuu'i aw hiya manhajuha as-sunnah wa hiya hadafuha tahrir Filistin wal Masjid al-Aqsa. فهي جزء من الفصائل. هناك عندنا مقاومة فلسطينية وهي من الجهة المقاومة في فلسطين والتي هي تدافع عن شرف هذه الأمة. وكما شاهدنا في هذه الحرب 7 أكتوبر حينما كان شعارهم طوفان الأقصى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كيف لهؤلاء أن يتهموهم بالخوارج وهم يتكلمون كلام الله سبحانه وتعالى وهي عقيدتهم أهل السنة والجماعة. فهم لا يتبعون لأي ملة إلا ملة الإسلام ودينهم الإسلام وعقيدتهم القرآن. والله سبحانه وتعالى زرع في قلوب أيضا المجاهدون حينما رأيناهم يقتحمون أراضينا المحتلة كلهم حفاظ للقرآن. حفاظ للقرآن إن شاء الله. وهناك من حماس أنا يعني حينما سمعت أن من حماس الذي خصوصا يجاهد في سبيل الله لابد أن يكون حافظا للقرآن. ما شاء الله. Alhamdulillah sahabat yang mulia, demikian bahasan pada video kali ini. Semoga video ini menambah wawasan kita dan menunjukkan cara pandang yang benar kepada kita semua atas saudara kita yang ada di Palestina dan para pejuangnya. Dan kami hanya berusaha memperjuangkan perkara yang menurut kami benar, akan tetapi kebenaran itu mutlak semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ucapkan terima kasih buat sahabat semuanya sudah tonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.